Pak, sekedap Pak, Pak, noleh beda. Satu dua. Oke, satu nur tetap. Yang pertama dan utama adalah pemerintah memang harus kerjasama dengan stakeholder, terutama mereka yang bergerak di bidang usaha apapun usahanya. Nah hari ini dengan PT Input dari PBK Sukses Makmur ini kita bekerja sama. Kami diwakili melalui MPP Wirobrajan ini kerjasama untuk menciptakan ruang terbuka hijau dengan tanaman-tanaman yang tentunya sangat bermanfaat untuk menambah keteduhan, kemudian memberikan kesempatan untuk fauna juga hadir, dan yang pasti di Kota Yogyakarta untuk RTH ini memang sesuatu yang sangat kurang, sehingga ini perlu ditambah dan ditambah. Nah kerjasama ini tentunya kami membutuhkan beliau-beliau yang dari lembaga terkait ya, dari NGO terkait ya. Beliau-beliau ini kan punya yang namanya CSR ya, Social Cost Responsibility. Nah, pemanfaatannya kalau dikerjasamakan kan justru akan memberikan manfaat lebih baik bagi kami maupun bagi Input dan sebagainya, ini untuk bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Jadi RTH untuk Kota Yogyakarta memang digalakkan terus untuk menciptakan suasana lingkungan yang indah, asri, nyaman, dan hijau. Pak, karena penggalaan RTH ini kan kendalanya di Kota Jogja itu kan lahan gitu. Ya. Mungkin sikap pemerintah bagaimana? Artinya kita contohnya di tempat ini ya. Konon tempat ini dulunya adalah makam umum, tapi dengan kearifan lokal dan atas lilah dalem sudah ada kancing dari unsur dalem dengan kesadaran masyarakat untuk memindahkan leluhurnya di tempat-tempat yang mereka sudah memplotkan sendiri lah. Ruang ini kan akhirnya menjadi kosong seluas 1.300 meter persegi. Lah ini kan dimanfaatkan dengan cara arif bijaksana oleh Pak Menteri Pamong Praja, Kementerian Wirobrajan, kemudian dari Input ini dipakai untuk tempat ruang terbuka hijau, untuk publik area, untuk anak-anak bermain, untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang pasti menambah hijauan di Kota Yogyakarta untuk menciptakan mikroklimat yang lebih kondusif, lebih nyaman bagi masyarakat. Target tahun ini mungkin berapa RTHP yang akan dibangun? Target sulit ya, saya matur untuk angka memang saya nggak siap dengan angka, tapi yang pasti setiap jengkal tanah di Kota Yogyakarta ini tetap dimanfaatkan untuk menanam vegetasi. Tidak sekedar untuk dikondisikan sebagaimana di sini sebagai ruang terbuka hijau, tapi di masyarakat pun di setiap halaman ini harus menanam tanaman yang bermanfaat. Karena space-nya ini sempit, yang ditanam tentunya jomblo atau nandur, tapi tanaman-tanaman yang memang bisa memberikan keindahan, tapi sekaligus juga bisa memberikan syukur, bisa memberikan tambahan penghasilan untuk lingkungannya. Misalnya nanti di masyarakat ya tanamannya misalnya tanaman-tanaman buah, ya, dalam skala tertentu itu nanti bisa dikelola
menjadi home industry sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa kementerian. Itu sudah ada produk-produk asli dari kementerian setempat, dari kelurahan setempat untuk bisa dibuat produk dari kearifan lokal, dari aktivitas masyarakat yang itu memberikan tambahan income per kapita bagi mereka dalam bentuk ada makanan, ada kerajinan yang berawal dari tanaman-tanaman yang mereka usahakan. Kenapa RTHP itu penting ada di Kota Jogja? Sektor apa mungkin yang akan digerakkan? Kalau bicara ruang terbuka hijau, ini tidak hanya domainnya LH atau lingkungan hidup. Ya kalau secara tugas pokok fungsi memang lingkungan hidup. Tapi kan harus tata ruangnya kan ini nanti domainnya PU SDM ya atau PUPR-nya lah dari Kota Jogja. Bagaimana space itu ditata, dibagi untuk pemanfaatannya itu terpetakan, ya kan? Nah, nanti tanaman-tanaman ini kan tanaman peneduh. Nanti kalau udah masuk peneduhnya dalam bentuk tanaman buah, berarti harus juga nggeret teman-teman pertanian. Nanti kalau di situ akan membuat kolam di sini, berarti akan geret teman-teman dari perikanan. Nanti kalau sudah ada produk, sudah ada tempat serati makan, ada 200 bibit pohon tabebuya dan juga 50 bibit pohon besi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak PJ bahwa RTHP di Kota Jogja ini juga sedang digencarkan ya, untuk tempat bermain anak, untuk menambah penghijauan, menambah oksigen ya, termasuk juga untuk mempengaruhi iklim di sekitar. Total keseluruhannya tadi berapa? 200 tabebuya dan 50 tram besi. Itu untuk seluruh Kota Jogja atau untuk daerah sini saja? Kemarin Surabaya aja. Jadi kami bekerja sama melalui Bapeda Kota Jogja. Pada hari ini kebetulan kita lakukan simbolis di Kementerian Biro Prejen. Untuk yang sisanya nanti akan disebar di seluruh Kota Jogja sesuai dengan lokasi yang sudah diatur oleh Bapeda. Mungkin terkait harapannya terkait dengan bentuk bantuan ini apa mungkin harapan dari hidup ke depan? Tentu harapannya dengan adanya bantuan penghijauan atau pohon yang kami sampaikan kepada pemerintah Kota Jogja ini bisa ikut mendukung program Kota Jogja untuk pembangunan RTHP yang ada di area Kota Jogja. Tentunya tadi tujuannya sudah disampaikan oleh Pak PJ, tujuan besarnya ini adalah bentuk sinergi kami sebagai perusahaan kepada pemerintah Kota Jogja. Terima kasih. Namanya Pak? Saya sehat lagi. untuk menciptakan ruang terbuka hijau ya, atau RTLH ya. Ini memang sangat diperlukan. Kalau kita melihat ya, untuk wilayah Kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta pun ini space untuk publik ini dari hari ke hari mulai berkurang, dan saat ini memang sangat berkurang. Dengan berkurangnya lokasi-lokasi area publik, tentunya mesti side effect-nya ini juga berkurangnya coverage hijauan yang itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang pertama tentunya untuk keteduhan wilayah, yang kedua juga penyediaan oksigen, yang ketiga mengikat air tanah,
dan lain-lain ini sangat dibutuhkan. Di lokasi ini sudah mendapatkan kekancing ya Pak MPP ya, dari Platon ya, Pak Netikesmo, Pak Propuro. Alhamdulillah kekancingnya sampun konten, karena kalau belum ada memang saya tidak tidak mengizinkan lah untuk dilakukan kegiatan apapun di tanah Rhodantron, karena endingnya biasanya nanti akan bermasalah. Tapi kalau sudah ada kancing, alhamdulillah. Terus nanti pohon yang sekian banyak mungkin yang ditanam di sini nggak banyak ya. Yang lain nanti akan ditanam di seluruh wilayah Kementerian Birokrasian. Luasnya berapa Pak Menteri? Yang ini 1.300 meter persegi. Dulu konon katanya ini adalah pemakaman. Kemarin sudah dipindahkan dan sudah ditembung, sudah mujadan, sudah mendongo sareng. Jadi saya takut nanti di ruang ini tahu-tahu ada yang jogetan. Itu yang manfaatnya juga untuk mengundang fauna. Jadi nyun tulung kalau ada kutut, ada apa ya, burung-burung ya yang liar jangan ditangkap. Ini nanti Pak Lurah, Pak Menteri tolong disosialisasikan Pak. Biar kalau burung liar jangan ditangkap. Ya pengen manuk ya kuku, ya kuku. Jadi yang sudah liar biar, karena itu merupakan keseimbangan dan keindahan di alam kita yang justru itu menyebabkan lingkungan kita menjadi lestari, menjadi asri dan lain-lain. Pramila Pak Menteri ini dengan sangat semangat bersama dengan kami teman-teman LH. Ini KBC LH kok larangnya kumpul karena Pramila lokasi ini Pak MPP, saya dari pesan kalau bisa nanti banyak diberikan ada kegiatan-kegiatan itu BPKK, isi ngabusi, termasuk Pak Agus kemana enggak? Enggak ada. Kita ini ngerasa dikandake Pak. Nanti saya tak matur juga sama beliau gitu. Nah konon cerita beliau di puncak Merapi ini suhunya itu sudah naik kira-kira 0,6%. Kalau nanti ada kenaikan suhu di puncak Merapi tambah 0,6% lagi, suhu rata-rata di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah paling dingin 30. Mau ya siap.